Boys. So without any further ado, let's get jump to the land of Dawn untuk lihat jawabannya. Ya, yang dimana early game ini akan jadi kuncinya. Loi, Gatot Kaca, jujur mereka harus agresif di awal. Mereka harus bisa pegang temponya di awal. Karena Loi di level kedua akan lebih kuat daripada Giv yang ya memang si Giv juga nggak kalah banget. Nah itu dia level 2. Langsung duality yang keluar setengah darah. Clear areanya emang cepat gitu juga ya. Cuman emang karakter dari keduanya emang benar-benar gak memperpanjang setup tim fight di area early mid skirmish-nya masih dihindari walaupun Lancer udah mulai dapetin pokingan-pokingan yang lumayan berasa banget di mid lane. Lumayan galak ya. Dengan cooldown juga di talent pertamanya lumayan untuk mananya juga Spencer. Sementara untuk Giv-nya ada Rapture dari Chef Shanji. Penetrasinya kan lebih bagus, tapi cooldownnya di awal akan kalah. Nah itu yang gue bilang, Cici di awal nggak bisa ditahan dengan Regennya Uranus. Tetap akan bocor juga. Asli babak belur banget Ivaris ya di awal-awal. Ya walaupun memang masih bisa maksimalin karya laningnya, so far so good. Masih belum ada informasi-informasi yang signifikan. Dua belah jungler juga belum ada singgungan sama sekali ya. Walaupun di sini kalau kita lihat di area sisi river, Nonsense udah mulai berjalan untuk memberikan bantuan ke area Mark. Hati-hati, karena rotasi dari Suyu di awal itu kuat banget. Itu damage-nya lumayan sakit, walaupun ada Alexandra juga nih yang gak kalah sakit. Yang masih nge-time dulu ya, sabar dulu, belum timing yang tepat buat muncul. Karena memang Battle of Vector perebutannya ada di area objektif Turtle yang udah mulai dipersiapkan tentunya oleh kedua belah tim. Meanwhile untuk area bawah harusnya ini yang menit-menit yang masih damai sih buat Deltron dan juga Radezik. Ini gak boleh sampai tenang ya dari Dewa, karena nanti di Trinity Radezik yang akan cari team fight. Ya seperti itu sudah mulai berancang-ancang. Paris terkikis, di follow up lagi di area damage dari Alexandra. Dewa United Morpheus berhasil mendapatkan keuntungan, dan nampaknya Turtle kali ini masih coba untuk mulai pegang. Nokia memang berada di area tersebut, tapi dengan didaringnya sosok jungler, Turtle diamankan oleh teman-teman dari Dewa United. Kuat sih memang Uranus, gue tahu kuat banget. Tapi kalau misalkan dikeroyok 4 kayak tadi, kayaknya memang gak bisa juga deh. Dan itu dia rotasi cepat. Deltron diganggu nih biar gak bebas dapetin farming. Maksimalin movement speed ya dari Turtle. Ya make sure Deltronnya juga supaya nggak bisa maksimal untuk memberikan follow up. Dan so far dia baru masing-masing Fury Hammer yang menjadi item bekal dari kedua jungler. Oh iya, dia mau langsung ke arah War X sepertinya. Ada satu reward. Fencer flicker di waktu yang tepat. Tapi nampaknya tidak ada waktu yang tepat untuk Keisu bisa bertahan. Bahkan Revitalize pun gak sempat terpop up di area mid lane sehingga satu pemain hilang. Poin yang bagus juga. Wow, Spencer masih coba untuk paksa clear tadi sepertinya. Dan Chef Sanji dengan flickernya langsung dapetin poin kill juga. Wih, satu untuk Nothing ya, dua bahkan dari Geekfam. Ya setidaknya ini yang mereka butuhkan juga gak sih dengan adanya early press ya tadi dipegang juga oleh teman-teman dari Dewa. Makanya, dan Dewa sih yang harus pelan-pelan juga. Mereka harus seenggaknya gerak bareng deh, Gatot Kaca bareng sama Loi-nya. Agar siapapun nanti yang mau di pop atau dikasih damage itu maksimal. Ada tahun efek yang gampang kena jadinya dari duality-nya. Sementara rotasinya juga nggak patah lagi. Geekfam, mereka memimpin nih, unggul dengan dua frontliner mereka. So far mereka juga lagi megang banget kendali area dari Lenny yang tadi sempat dipegang sebenarnya oleh teman-teman dari Dewa United Morpheus. Dan tinggal dinantikan terkait bagaimana diversion momennya nih untuk Spencer bisa bangkitin lagi serangan yang bisa dibawakan oleh Dewa. Karena gamenya kembali slow tempo, Turtle mungkin kembali menjadi tolak ukur bagi kedua belah tim untuk bisa dapetin keuntungan. Ya walaupun di tata pertama tadi ya, Geekfam dengan Suyu gagal untuk dapetin. Tapi ya di turtle kedua nggak masalah juga sih kalau mereka memang mau coba. Atau kalau memang dia mau tuker dengan sesuatu yang lain juga nggak apa-apa. Karena goldnya lagi dipegang oleh Geekfam sekarang. Ya, mereka improve banget buat nge-solve problemnya ya. Dengan Hidalin Turtle selalu dapetin pertukaran. Tapi kali ini dengan adanya Nonsense yang ready to fight. Kali ini dengan adanya Purple dan Orange, kali ini bakal coba untuk mulai mengarahkan Turtle. Tapi nampaknya posisi dari Spencer di waktu yang tepat dengan diversion mampu untuk mengejutkan Alexandra. Dan Nonsense yang harus tumbang begitu saja. Atau masih bisa disecure oleh tim Dewa United Morpheus. Double kill diamankan oleh sosok Chef Sanji. Apa sih korban ya dari pertempuran tersebut. Tapi seenggaknya dia bisa menarik keuntungan gold dari Geekfam yang tadi masuk di angka 1000 lebih, hampir menuju 2000.
sekarang turun di under 1000. Di posisi yang dimana Radiziknya juga tetap masih farming di bagian atas. War Axe sudah jadi. Damage dari Alexandra akan lebih eksplosif lagi. Ya, itu dia ya, dengan adanya bantuan-bantuan yang diberikan. Dan so far tadi di posisi yang emang gak disangka-sangka juga gak sih dengan ada pressure moment. Dan kebetulan gak ada rumput yang dipegang juga, yang mungkin nih perlu dihindari lagi Cam Junior. Lebih aware ya sama rumput-rumput nanti yang berpotensi untuk di teleport oleh diversionnya Lui. Lagi di area top lane. Nonsense hampir. Tapi kayaknya Nonsense juga udah sadar sih tadi bakal ada ganking ketika Radizik maju. Ya, itu dia udah ke-spill ya. Dan Spencer dari tadi juga yang dibawa sejauh ini masih di Alexander dan juga Keisu yang ini udah mulai mengarah ke area objektif orange buff. Dia dibeli oleh Nonsense. Dan nampaknya Nonsense kali ini dipaksa untuk hilang di area top lane. Tidak ada jalan keluar yang bisa dimaksimalkan oleh tim Geek Fam Junior untuk bisa menyelamatkan sang jungler Paris. Harusnya masih bisa men-sustain deal damage yang diberikan. Ya, dan ini harus mundur juga sih dari Geek Fam. Agak sedikit memaksa tadi ketika gue ngeliat Suyo dari Nonsense tetap mau ngambil ke arah orange-nya. Dengan kondisi udah pasti 3 lawan 1, teman-temannya lagi jauh soalnya kan. Ya, tapi kabar baik untuk Geek Fam, turret bawahnya bisa dihancurin dari Dewa. Turret mereka yang di atas nggak hancur. Jadi ini satu buah keunggulan juga yang terlihat dari Geek Fam. Terpantau juga ya dengan gold lead yang masih signifikan dipegang oleh teman-teman dari Geek Fam di angka 1000. Tarot nampaknya masih jadi hal yang sulit untuk bisa dijangkau oleh Dewa yang masih berfokus ke area objektif. Turtle yang kedua harusnya ini sama-sama bakal coba untuk melakukan setup. Dan sekarang jujur Dewa yang harus lumayan defensif. Radiziknya split push, artinya mereka juga nggak boleh buru-buru. Tapi bukan berarti nggak berani maju. Zeltron udah mulai ngasih bantuan. Diversion, rumput gak kepegang. Nanti ada teman bisa dihancurkan. Turtle-nya diambil oleh Kisu dari Dewa United Forces Guardian. Jadi waktu yang tepat dan bahkan ada convert advantage yang bisa dihasilkan dengan adanya shutdown moment dari Seth Sanji yang hilang 2 pemain tumbang untuk nothing. Oh no, kerugian yang sangat-sangat terlihat Geek Fam. Mereka kehilangan turtle plus 2 turret membuat Geek yang tadinya unggul gold sekarang langsung dibayar oleh Dewa. Bahkan keunggulan ada di Dewa United 2000 gold. Ini angka yang terlalu cepat swingnya. Yes, dan tarot-tarot yang nggak bisa terjamah ya akhirnya dapetin kesempatan karena 2 tarot sekaligus dipegang oleh Radizik dan space yang kosong harusnya kontribusi di menit selanjutnya untuk Radizik bakal enak banget dari segi damage. Iya, hati-hati Faris loh. Kalau yang ngepok itu Radizik kayaknya nggak boleh lama-lama nahannya juga sih. Radiziknya udah lumayan sakit. Ditambah dengan adanya Spencer juga nih yang bakal dapetin perhatian khusus. Jangan sampai nanti tiba-tiba pasifnya bisa 2 kali dan duality itu damage-nya kadang nggak di-expect loh bisa sesakit itu. Ya, masuk menit-menit selanjutnya. Dan ya, so far Diversion yang selalu jadi titik balik buat Dewa 2 kali. Itu belum bisa kejawab oleh teman-teman dari Geek Fam Junior. Mapping awareness controlnya yang memang benar-benar kembali perlu diperhatikan. Apalagi ya untuk zoning-zoning dari Mark, ini udah mulai semakin berasa buat frontliner-frontlinernya dari Geek Fam. Makin bocor ya event itu Faris bahkan. Kalau misalkan ngelihat dari Blazing Duet yang masih ditahan, gue rasa bisa banget buat if nantinya postan. Masih diancam-ancam ya. Radizik ini enak banget sih treatmentnya. Dia atas bawah udah bisa nge-make sure buat ngasih pressure dan ya bisa dibilang juga bisa ngambil karya objektif yang dimiliki oleh teman-teman di sini. 4-1-nya jalan banget dari Dewa. Dan dengan 4-1 ini solusinya juga susah karena ketika Faris yang diutus untuk landing jauh lawan Radizik yang udah jadi Trinity kayaknya nggak bisa deh. Bonyok Uranusnya itu. Sulit sih. Belum lagi ditambah dengan Diversion kan, ada chance nanti akan dijepit. Tuh nggak punya hero mobilitas, ini jadi faktor penghambat. Apalagi Faris yang dari tadi dibahas juga udah mulai dapetin pokingan-pokingan yang ngebuat Raya nggak di kondisi yang prima. Duality dari Spencer sudah kian memberikan pressure tambahan buat teman-teman dari Geek Fam. Dan harusnya ini Lord yang ya mungkin masih ada chance, cuman resikonya juga tinggi banget nih buat Nonsense masuk di tengah-tengah. Radizik dia pakai BMI agresif tadi. Oh, Radizik Hilang di tangan sosok Zeltron. Perbedaan kuantiti nampaknya berada di area teman-teman dari Dewa United Morpheus. Lordnya yang sempat dipegang oleh Dewa kini coba untuk di-reset. Diversion moment dibuka, tapi lihat bagaimana Keisu tumbang di tangan sosok Zeltron. Unstoppable moment dari Alice the Beast mengamuk di tengah-tengah, tapi nampaknya Mark masih coba untuk play mundur terlebih dahulu. 2 ditukar dengan daya 2. Masalahnya mereka lagi kalah jumlah dan mereka unggul dari tim fight-nya.
Lord terbuka, masih ada Faris memang, dan Mark harus hati-hati. Ya, tidak ada pemegang retribution yang membuat Dewa cukup berani kan mengambil karya objektif Lordnya. Terus direset karena Alexandra berada di kondisi yang gak cukup fit untuk bisa masuk ke area Lord. Dan Lord harus direset. Nggak bakal lama gak sih? Udah hadir lagi kan posisi dari Radezik yang bisa langsung poke ke arah dari Lordnya. Apalagi ngelihat dari jungle-nya juga baru spawn. Tapi ini boleh di reset dulu sih, karena sekarang udah nggak bagus lagi kondisinya. Faris, dia lumayan kuat depan loh, gak gampang tuh bangin. Asli ini udah mulai berperan aktif untuk memberikan zoning ke area depan Dewa United Warriors. Kali ini masih coba untuk mulai memberikan satu buah follow up mundur dengan adanya EOG dari Kisu. Dan tidak ada korban jiwa yang membuat Lordnya harus terdeal. Tapi Alexandra di posisi blind spotnya nyaris menumbangkan ke arah sosok Faris. Gak ada anti regen juga sih dari Alexandra, makanya darah dari Faris yang udah low aja itu nggak bisa dieksekusi. Sementara lihat, sakit banget duality, Nongkia pun langsung bocor loh. Mainin posisi banget sih untuk Spencernya ya, karena gak bisa dipungkiri dia terlalu fragile untuk bisa ditumbangkan oleh teman-teman dari Kick Fam. Yang ngebuat Lord dance-nya masih harus diulur lagi. Sedangkan Keisu maju ke area tengah-tengah membuat nyawanya dihancurkan. Begitu saja sosok Zeltron. Satu pemain tumbang di follow up lagi di area Alexandra yang berada di area di belakang. No way out kah karena Alexandra masih bisa sustain so far. 4 pemain dari Geek Fam Junior maju. Dan follow up dari Zeltron membuat akhirnya 2 member tumbang. Tidak ada pemegang retribution saat di Dewa United. Ya, walaupun tengahnya berhasil dibongkar oleh Dewa United, tapi Lord bisa didapatkan oleh Geek Fam. Bahkan mereka terlihat dengan cukup pede untuk ngambil tim fighter. Keisu yang tumbang, Mark yang tumbang, artinya udah nggak ada lagi tadi frontliner. Bahkan kayak dari Marknya sendiri pun nggak bisa bertahan lama, tipis banget. Asli posisi dari Alexandra juga tadi berani banget sih untuk isi ruang kosong sendirian ya, yang ngebuat ya Zeltron ini udah posisinya buat ready fight banget. Dan Dewa United Morpheus berada di kondisi yang gak begitu baik karena Geek Fam mereka udah mulai coba untuk mengarah karya objektif syarat yang gak bisa mereka hancurkan. Dan ada sih Youtube dari Diversion, tapi terlalu beresiko gak sih buat bisa nahan di area top lane. Ya, waduh, harus bad way dicari loh ini. Dari segi item juga udah mulai sakit, dari Suyonya udah sampai di War X. Udah benar-benar bisa nge-deliver damage, tapi kalau ngeliat defensif dari Dewa, mereka masih kuat. Nonsense dikunci. Dan itu dia ledakan masif dari Alexandra yang membuat akhirnya monster kill berhasil di-secure. Oke, mereka berpisah dari Geek Fam yang gue pikir mereka bakal follow dari Lordnya. Sementara untuk defense-nya akan jadi berhasil melihat adanya Cici yang udah langsung jaga di laning jauhnya. Cloud-nya dibawa untuk eksekusi Lord. Dan di sisi mid lane juga nggak bisa ditembus sepertinya. Karena sempat untuk di-clear. Oke, diversion moment. 2 pemain di Otus blazing duet offensive coba dibuka di pusat dari yang satu buat pathway. Tapi lihat bagaimana sosok Cici dari Mark memberikan satu buah serangan yang langsung dibungkam dengan Nia Zeltron melalui unstoppable momentnya Faris. Still survive so far. Dan tidak ada korban jiwa tambahan yang bisa dimaksimalkan. Lumayan maksa sih tadi gue ngeliat dari diversionnya. Apalagi nggak ngikut dari Alexandra ya. Jadi lebih terlambat. Plus itu lagi mode defensif, mereka harusnya lebih sabar lagi tadi ngejaga minionnya terlebih dahulu. 2 tukar 1, ada chance lagi Geek Fam untuk maju ke area depan. Ditarot kali ini masih bisa ditahan, tapi lihat damage yang dihasilkan oleh sosok Alexandra meledak-ledak tepat pada sasaran sehingga nonsense. 6 kali tumbang di tangan pemain Dewa United. Ini udah gak bagus sih, nonsense yang udah mulai kalah item harusnya lebih sadar lagi, lebih aware sama rumput, bukan hanya diversion. Terkadang Alexandranya memang suka nge-trapping juga. Dan mid belum hancur juga sampai sekarang. Visionnya bakal tetap bagus dari Dewa United. Ya sampai dihancur pokoknya. Asli, center targetnya gue udah dijaga sedemikian hingga. Dan ya kalau kita ngomongin menit 14, ini udah lumayan ada beberapa item-item yang udah cukup masif gak sih? Apalagi ya kalau kita ngomongin karya Radezik juga udah ready dengan Won-nya, Wind of Nature. Wind of Nature-nya udah jadi. Ditambah dengan, ketahuan nampaknya. Diversion, mau dijepit. Bakal coba untuk dipaksa, conceal play. Maju ke arah depan, apakah Guardian? Bakal coba untuk play, dipaksa dengan follow up damage dari Alexandra dan kawan-kawan di Wild Fortress. Maju ke depan dari blessing duet legendary di secure double kill. Bahkan kembali membuka nyawa nonsense dan triple kill. Dan Mania di secure dan Savage. Bahkan menjadi penutup bagi Dewa United Morpheus. Lihat bagaimana Alexandra mengamuk di tengah-tengah kerumunan dan nampaknya disaster. Di depan mata pemain-pemain dari Geek Fam Junior Grace, Rex One strike push for sure untuk Dewa United. The game
yang terbuka tadi dengan Death Sonata ternyata masih belum menjadi hasil.